Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zevanya Juaneta Dohardosiaan dengan NIM 24012114013. Saya merupakan mahasiswa biologi 2021 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menyampaikan mengenai peranan ubur-ubur di dalam ekosistem laut, lingkungan, dan ekonomi untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Laut kelas D. Selamat menyaksikan. Ubur-ubur merupakan anggota dari kelompok hewan yang disebut Cnidaria, yang juga mencakup hewan-hewan seperti karang dan anemon laut. Ubur-ubur termasuk ke dalam kategori zooplankton. Zooplankton merupakan sekelompok organisme yang sebagian besar berukuran mikroskopis dan hidup di air. Ubur-ubur memiliki struktur tubuh yang unik dengan badan utama yang biasanya transparan dan dihiasi dengan tentakel yang panjang. Hal inilah yang merupakan salah satu ciri khas yang paling mudah dikenali dari ubur-ubur. Ubur-ubur sangat bermanfaat bagi banyak makhluk hidup dan membantu menjaga lautan kita tetap penuh kehidupan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, ubur-ubur merupakan biota laut umum dan melimpah. Ubur-ubur memiliki banyak peranan penting seperti dalam ekosistem laut. Dalam ekosistem laut, ubur-ubur memiliki peranan melindungi spesies lain. Ubur-ubur memberikan perlindungan bagi beberapa spesies bayi ikan, sehingga mereka dapat bersembunyi dari pemangsa. Ikan-ikan kecil ini mencari perlindungan di bawah ubur-ubur, berenang bersama mereka mengikuti arus. Selanjutnya, ubur-ubur juga memiliki peran menjaga rantai makanan laut. Ubur-ubur adalah bagian penting dari banyak merantai makanan. Dengan memakan makhluk yang lebih kecil seperti larva dan telur ikan, ubur-ubur membantu mengendalikan populasi spesies dan menjaga keseimbangan ekosistem. Ubur-ubur juga memiliki peranan penting dalam membantu nutrisi mencapai spesies lain. Ubur-ubur membantu siklus nutrisi di laut saat mereka melayang melalui berbagai lapisan kolom air. Mereka membantu mengangkut nutrisi seperti nitrogen dan fosfor melalui laut. Nutrisi ini kemudian dapat didaur ulang dan digunakan oleh organisme laut lainnya untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Selain itu, ubur-ubur juga memiliki peranan penting di bidang ekonomi, seperti untuk kebutuhan obat dan bahan-bahan dasar kosmetik. Hal ini dikarenakan ubur-ubur mengandung berbagai mikromineral dan mengandung bahan fiber kolagen. Hal ini diungkap oleh penelitian Adat et al. Yang menyebutkan bahwa kandungan kolagen di lengan ubur-ubur sebesar 2,1 sampai 10,3 mikrogram per gram. Kandungan tersebut lebih besar dibandingkan kolagen pada binatang darat. Selain itu, ubur-ubur dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan pembuatan makanan dan industri. Umumnya, ubur-ubur dianggap sebagai binatang beracun. Namun ada beberapa jenis ubur-ubur yang dapat dikonsumsi seperti ubur-ubur pantai atau Aurelia sp. Selain dapat dikonsumsi, ubur-ubur juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber material baku keramik tahan api. Ubur-ubur yang biasa digunakan yaitu Aurelia aurita, dikarenakan memiliki kandungan magnesium oksida yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber material bahan baku keramik tahan api. Ubur-ubur juga memiliki potensi yang baik untuk dijadikan sebagai sumber devisa negara melalui jalur ekspor sehingga dapat meningkatkan perekonomian nelayan. Hal ini dibahas pada jurnal yang ditulis oleh Rupawa pada tahun 2018. Ubur-ubur juga memiliki potensi yang pemanfaatannya dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan pesisir. Hal ini dikarenakan di perairan estuaris Sungai Kampar Riau, aktivitas penangkapan sangat berkembang menggunakan berbagai macam jenis alat tangkap, metode penangkapan, dan hasil tangkapan yang bervariasi. Selain spesies target tangkapan seperti udang dan ikan ekonomis lainnya, juga tertangkap hasil tangkapan sampingan seperti ubur-ubur. Ubur-ubur pada umumnya dihindari dan bila tertangkap sebagai hasil tangkapan sampingan dapat dibuang. Namun di perairan estuaris Sungai Kampar Riau, hasil tangkapan ubur-ubur tidak dibuang. Setelah diolah secara khusus dengan teknologi yang sederhana dan murah, dapat menjadi komoditi yang bernilai ekonomi tinggi. Dari perairan estuaris Sungai Kampar Riau diekspor ke Malaysia dan Singapura mencapai 24 ton berat kering per tahun atau setara dengan 324 ton beras segar. Nilai tambah akan lebih besar lagi bila potensi ubur-ubur dari perairan estuari sungai lainnya yang bermuara ke pantai timur Sumatera dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Ubur-ubur juga memiliki potensi sebagai bahan dasar dari pembuatan pupuk organik. Hal ini telah dilakukan oleh PT PLN Indonesia Power UBP Grati yang telah memperkenalkan inovasi revolusioner di tengah kekhawatiran akan dampak negatif penggunaan pupuk kimia terhadap lingkungan dan tanah.
Jlover bukan hanya sekedar produk pupuk, tetapi juga merupakan upaya konkret dalam meminimalisir pencemaran lingkungan dan mengurangi kerusakan tanah. Dengan menggunakan bahan baku yang unik dan tidak konvensional, PT PLN Indonesia Power UB Pegrati telah membuka jalan baru dalam industri pertanian yang ramah lingkungan. Penggunaan ubur-ubur sebagai bahan baku utama dalam pembuatan Jlover bukanlah kebetulan belaka. Ubur-ubur yang seringkali dianggap sebagai gangguan atau sampah laut sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa dalam menyuburkan tanah. Dengan mengubahnya menjadi pupuk organik, PT PLN Indonesia Power UB Pegrati memberikan nilai tambah yang besar bagi pertanian berkelanjutan. Selain manfaat lingkungan, Jlover juga menawarkan kinerja yang kompetitif dalam hal hasil panen. Baik, berikut telah dibahas mengenai peranan ubur-ubur dalam ekosistem laut, lingkungan, dan ekonomi. Kiranya hal ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.